negara Ya. ya yang bisa berutang pasti Mas Angga negara yang prospeknya bagus Mas Angga. Ya ketika prospeknya bagus, negara-negara lain ya berebut memberikan utang kepada Indonesia. Baik, salam semangat teman-teman semua. Kita berjumpa kembali dalam perspektif Haris Turino yang hari ini kita berada pada episode yang ketiga dan hari ini kebetulan episode ketiga kita bertiga. Nah, jadi ini yang menjadi sangat menarik. Tapi sebelum itu saya menyapa dulu Mas Haris, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, kita bertemu lagi dalam perspektif Haris Turino. Terima kasih. Dan hari ini ada teman saya juga, teman ketemu gede, ada Marsha. Apa kabar Marsha? Alhamdulillah baik Mas. Baik, senang sekali. Jadi teman-teman kita akan membuka diskusi dan ngobrol kita pada hari ini di episode yang ketiga ini. Tapi sebelumnya kami izin dulu untuk membuka masker kita setelah kita mengikuti seluruh protokol kesehatan dan juga anjuran pemerintah dalam menjaga penyebaran virus COVID-19. Mari kita buka, Mas. Marsha. Boleh ya? Boleh. Selalu ada topik yang menarik untuk kita diskusikan nih Mas Haris dan Marsha. Jadi saya pengen ngobrol dulu, mau tanya sebetulnya kalau pagi-pagi biasanya apa sih yang dibaca? Mas Haris dulu deh. Mas Haris biasanya baca apa kalau pagi? Ya sebagai manusia modern ya, biasa nomor satu yang dibaca adalah handphone ya. WA ya, biasanya WA yang masuk. Karena sekarang hampir semua berita ada di situ, ada di handphone kita. Sehingga kita langsung tahu apa perkembangan dunia di situ. Ya. Jadi lewat gawai pintar yang sekarang kita bilang seperti itu, kita udah bisa terkoneksi dengan banyak hal ya. Marsha gimana? Biasa ngapain aja? First thing in the morning atau ngapain? Pagi ya. Pagi bangun tidur pasti baca WA dong. Baca WA, buka Instagram, buka TikTok. Beda generasi beda. Kalau saya masih baca koran sebetulnya. Kalau saya masih suka baca koran karena sekalian juga loper koran di rumah masih ada yang lewat. Memang agak pinggir kota. Iya begitulah. Jiwa-jiwa Pamulang saya berontak kalau misalnya itu. Tapi yang menarik adalah sekarang ya teman-teman, Mas Haris dan Marsha, juga kadang-kadang kita sekarang banyak mendapatkan berita yang kadang-kadang nggak enak dari WhatsApp misalnya. Dan kita tahu dalam situasi sekarang yang kita berhadapan dengan pandemi, kita sekarang sering sekali dengar juga teman-teman kita banyak yang ditagih pinjol misalnya. Nah, dan terkait soal utang, itu ternyata juga menjadi momok juga untuk semua orang, nggak cuman orang yang punya urusan dengan utang, tetapi sebetulnya literasi keuangan menjadi salah satu kuncinya untuk orang-orang bisa memahami. Dalam berbagai tatanan, utang itu bisa dinilai sebagai satu yang negatif, tetapi juga bisa jadi satu hal yang produktif. Bahkan saya bukan memberikan satu hal yang hanya positif, tapi produktif gitu. Nah, kalau kita ngobrol nih teman-teman semua, di episode sebelumnya kita sudah bahas juga soal hutang juga, hutang pemerintah. Cuman sekarang kita pengen lebih humanis lagi, kita pengen lebih ngobrol-ngobrol, karena hutang itu ada dalam setiap tingkatan kehidupan kita. Nah, Mas Haris sebetulnya sebelum nanti aku ngobrol sama Mas Haris, aku pengen coba nanya dulu ke Marsha. Boleh. Marsha udah pernah ngutang belum dalam hidupnya? Masa dibuka di sini? Gak apa-apa, cerita aja. Karena kan ya. Marsha kan mewakili juga teman-teman yang setiap hari punya bener. isunya masing-masing, dan sebagai generasi milenial juga. Pernah gak sih kamu ngutang? Ngutang pasti pernah ya Mas. Pernah. Apalagi hari gini gitu loh, masa nggak ngutang gitu kan? Ada pay letter, ada segala macam yang memfasilitasi aku buat ngutang gitu. Dan disuruh belanja. Ada takutnya gak sih kamu pas ngutang tuh? Takut ada, cuman gini, aku ngutangnya itu bener-bener bukan yang ngutang harus mendesak ngutang gitu. Jadi kayak ngutangnya cuman ya sedikit-sedikit lah, bisa buat Pak Haris ketawa terus lagi. Yang ngutangnya bukan yang harus banget ngutang gitu nggak sampai ke pinjol gitu, enggak. Alhamdulillahnya masih tercukupi gitu. Nah, aku pengen ke Mas Haris justru. Sebetulnya secara harafiah, atau kita boleh dikasih pembukaan dulu. Sebetulnya apa sih utang itu?
dan dimensinya apa aja di dalam hutang itu sebetulnya? Nah, ini Mas Angga ya. Memang minggu lalu kita sudah bicara soal hutang. Dan ternyata banyak sekali masukan Mas Angga dari teman-teman ya yang kepingin coba sih perspektif Hari Turuna membahas ya tentang filosofi dari hutang. Seperti apa sebenarnya yang dengan bahasa yang mudah dimengerti. Gitu Mas Angga. Ya, di mata saya utang itu adalah vitamin. Ya, vitamin artinya baik bagi tubuh selama tidak terlalu banyak. Nah, pemahaman masyarakat tentang utang selama ini memang sering keliru, Mas Angga. Ya, utang yang dipahami oleh masyarakat adalah utang yang hanya untuk utang konsumtif. Misalkan nih, ya belanja di warung utang, ya. Kemudian nggak punya duit, ya, beli pulsa. Utang ya, lihat yang lebih tinggi lagi grade-nya, handphone model baru, utang lagi, ya. Kemudian ya masih banyak yang lain, yang sifatnya utang. Mau Lebaran ya, utang untuk beli perhiasan, ini banyak terjadi. Nanti selesai Lebaran perhiasannya digadaikan. Nah, hutang-hutang yang sifatnya konsumtif seperti ini berbahaya, Mas Angga. Karena apa? Karena akan mengurangi pendapatan di masa yang akan datang. Karena kan tentu harus bayar. Ya. Ini berbeda total dengan konsep hutang untuk produktif. Misalkan ya, orang kemudian beli kredit sepeda motor yang digunakan untuk mencari uang tambahan. Ya, mencari uang tambahan untuk ojek, untuk ojol, ya. Ini adalah utang yang produktif. Walaupun sama-sama utang tapi jelas meningkatkan pendapatan. Utang yang lain, misalkan satu warung ya atau restoran kecil, dia ngutang untuk apa? Nambahin menu, untuk buka cabang, ya. Ini utang produktif. Yang satu lagi misalkan Angga utang atau Marsha utang untuk misalkan membangun kos-kosan. Ini adalah hutang yang produktif. Nah, selama ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah utang yang sifatnya konsumtif. Ini yang menjadi masalah. Ya, apalagi ya dengan keberadaan tadi pinjaman online ya, pinjol ya. Sebelumnya adalah kasus-kasus di credit card. Ya, di credit card ini halnya menarik karena utangnya, besaran utangnya sudah di-approve tuh. Plafon kredit card saya misalkan ada yang 5 juta, 10 juta, 200 juta, 500 juta. Bahkan unlimited. Ada yang unlimited. Ya, ini kan sudah disetujui dari awal. Tinggal kita gunakan sampai ke batas limit. Ini kan berbahaya sekali. Kita tahan dulu nih, Mas. Marsha punya kartu kredit nggak? Kebetulan punya. Ada berapa puluh? Enggak nyampe puluh, cuman satu aja. Cuman satu? Lu umur berapa sekarang kalau boleh tahu? Disebutin nih? Boleh, nggak apa-apa. Kebetulan bulan depan 26 tahun. Jadi kartu kredit pertama nih. Kartu kredit pertama dan mudah-mudahan terakhir. Nah, aku pengen sedikit nambahin juga, Mas. Untuk kartu kredit sendiri kan selama ini dianggap sebagai instrumen peningkat daya beli untuk orang awam ya. Mereka jadi merasa punya daya beli dan mereka berani gitu untuk membelanjakan. Apalagi embel-embelnya banyak cicilan 0%, dapat promo diskon. Nah, apakah itu juga sebetulnya satu proses penggunaan daya beli atau pre-approve? Nah, plafon yang sehat. Itu yang jadi persoalan, Mas Angga. Ya, kartu kredit sering digunakan untuk meningkatkan daya beli. Daya belinya tidak cukup. Jadi itu keliru ya, Mas? Keliru sama sekali. Ya. Apalagi untuk hal-hal yang konsumtif. Misalkan iPhone baru ini, isunya iPhone 13 akan muncul bulan September. Ya, harganya sekitar 18-20 juta. Ya, gajinya 10 juta nih. Ya. Kemudian gesek aja seenaknya kartu kredit, ya kan? Berarti kan daya belinya meningkat. Ya. Nah, ini berbahaya, Mas Angga. Hutang seperti ini, penggunaan kartu kredit yang seperti ini jelas sangat berbahaya. Karena apa? Ya, ke depannya maka tentu pendapatannya berkurang. Karena sebagian dari pendapatan masa depan buat bayar utang. Ya, kasus seperti ini banyak sekali, Mas Angga. Di rekan-rekan kerja kita ya, kita sering lihat ya, penggunaan kartu kredit untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif banyak sekali. Dan kudu disadari ya, bahwa sekali Anda menggunakan kartu kredit dan mencicil tidak dibayar penuh,
ini persoalannya besar karena bunganya tinggi. Rata-rata bunga antara 27 sampai 36%. Berikut denda, berikut biaya administrasi Itu dan per yang bulan? lain. Per tahun tentu Per saja. tahun, Per tahun, dan ini angka yang besar sekali, Mas Angga. Nah, ini yang kudu disadari dari awal, bahwa kartu kredit itu fungsinya menurut saya hanya ada 3. Yang pertama adalah sebagai pengganti uang tunai. Ya, yang kedua dapat diskon, Mas Angga. Saya kartu kreditnya cukup banyak dan beberapa diantaranya limitnya cukup besar. Tetapi saya hanya gunakan itu untuk yaitu mengganti tunai dan mendapatkan diskon. Karena lumayan kalau kita makan diskon 50%, diskon 30%. Dan satu lagi tentu kita masuk ke lounge di bandara, fasilitas-fasilitasnya. Itu saja. Lebih dari itu jangan. Kalau pinjaman online gitu, Pak? Pinjaman online juga problemnya bunganya rendah, jadi orang bunganya seolah-olah rendah. Faktanya bunganya tinggi sekali. Ya, bunganya tinggi sekali karena ada nanti berikut biaya administrasinya, kemudian dendanya dan segala macam. Apalagi kalau digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Ya, tapi orang kemudian bertanya, jadi kalau punya kartu kredit apa nggak boleh buat belanja? Buat jadi hiasan dompet aja kan keren, warna-warni kan jadinya kan. Boleh buat belanja, tetapi sebagai pengganti tunai. Ya, artinya uangnya sudah ada. Jangan sampai nanti di akhir bulan duitnya tidak cukup, nyicil buat bayar utang. Akhirnya nanti pendapatan masa depannya, future income-nya ditarik nih sekarang. Seolah-olah daya beli kita meningkat. Nah, ya berarti pendapatan ke depannya akan berkurang. Jadi Angga sama Marsha nih ya, juga teman-teman ya, konsep utang ini kudu dibedakan. Apakah utang ini untuk hal-hal yang produktif atau utang ini untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif? Ciri-ciri dari utang yang sifatnya produktif adalah dengan utang maka akan meningkatkan pendapatan di masa depan. Kalau utang yang sifatnya konsumtif akan mengurangi pendapatan di masa depan. Jadi dengan satu pengukuran seperti itu aja kita mestinya bisa punya kedewasaan untuk menilai ya, apakah ini satu yang produktif atau yang hanya sekedar konsumtif ya. Seharusnya seperti itu. Tapi kan susah karena ada di dompet kan. Kita bisa at any time jalan kemana gesek aja. Mas Angga tahu ada satu rekan saya ya, bukan dari kalangan menengah atau bawah, dari kalangan atas, Mas Angga. Dia terjebak oleh utang kartu kredit yang cicilan berikut bunganya per bulan 1,5 miliar, bayangin. Ya, itu cicilannya aja ya? Cicilan dan bunga itu 1,5 miliar. Ya, bayangin berapa gede hutangnya. Ya, dan kartu kreditnya mentok limit semua. Itu kan gila. Itu berapa kartu kredit itu, Pak? Nah, itu jumlahnya tentu banyak kartu kredit. Sampai akhirnya ya, dia jual salah satu tanahnya. Idenya adalah untuk melunasi semua utang kartu kreditnya. Tetapi ternyata yang digunakan untuk melunasi hanya sebagian, sisanya ya dipakai lagi, spending lagi. Create utang baru. Akhirnya kejebak lagi, Mas Angga. Berarti udah habit kali ya, Mas Angga. Itu sudah agak secara udah nggak sehat ya. Tapi kalau misalnya kita dari sisi konsumsi yang sifatnya retail atau personal, kita coba membuka perspektif ini menjadi lebih lebar gitu. Karena dalam tatanan korporasi itu juga menjadi salah satu instrumen pendongkrak pertumbuhan juga. Karena selalu resources kita selalu kan terbatas ya, dalam kita mengerjakan sesuatu, dalam kita membuat sesuatu. Dan perusahaan pun dengan keterbatasan ruangnya itu juga pasti mereka membutuhkan juga suntikan vitamin ya, seperti Mas Aris bilang di poin yang pertama. Nah, apakah serta-merta gitu bahwa perusahaan yang akhirnya berhutang itu sekarang stigmanya buat teman-teman yang juga yang baru memulai usaha dan juga baru memulai bisnisnya lah kalau sekarang gitu, jadi seorang startup,
itu sekarang semakin familiar gitu dengan adanya hutang, bahkan bisa diselebrate gitu ketika mendapat pendanaan tahap sekian, seri A, seri B, seri C segala macam. It's a big news untuk teman-teman pelaku usaha sekarang. Nah, dalam tatanan itu seperti apa, Mas? Apakah itu bisa jadi kadang-kadang malah ada yang bilang, udah deh jangan ngutang deh, duit sedikit pelan-pelan tumbuh nggak apa-apa, yang penting jangan bangkrut, ntar bisa karena utang bisa bangkrut. Nah, itu ini, betul tidak? Ini menarik ya, Mas Angga. Kalau pada tataran perusahaan, ya memang hutang itu digunakan untuk mendorong pertumbuhan. Ya, karena kalau hanya mengandalkan modal sendiri akan susah untuk bertumbuh secara cepat. Ya, tentu di dalam batas-batas tertentu utang ini sehat. Selama kalau di perusahaan tentu tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Ya. Ada rasio nggak sih, Mas, kira-kira berapa dari pendapatan misalnya seperti itu dalam tingkat perusahaan? Iya, ada rasio-rasio keuangan yang bisa mengukur ya dari sisi sudah mulai financial distress. Ya, ketika sudah mulai financial distress, maka reserve borrowing capacity atau kapasitas berutang dia habis. Ketika dia mau utang lagi, maka bunganya tinggi. Ya. Jadi utang di perusahaan diperlukan, Mas Angga. Saya kasih satu ini ya, Mas Angga, contoh yang saya alami ketika kita memulai perusahaan logistik ya, angkutan kelapa sawit. Ya, kalau kita hanya mengandalkan modal sendiri, saya hanya mampu membeli 10 dump truck. Ya. Satu dump truck kira-kira harganya sekitar 300-350 juta. Nah, tetapi dengan berhutang saya bisa membeli 40 dump truck, Mas Angga. Ya, artinya adalah pendapatan saya naik 4 kali lipat. Tapi utangnya juga banyak ya, Pak? Utangnya juga banyak, betul. Iya loh. Tetapi dari bisa 10 terus tiba-tiba jadi 30-40. Iya, itu kan. Tetapi pendapatannya juga 4 kali lipat, Mas Angga. Nah, selama PO-nya jelas, dapat PO-nya jelas, ya kan? Jelas, ordernya sudah jelas, pendapatannya sudah jelas, ya. Memang dibutuhkan lebih banyak armada, ya kita berani untuk menciptakan utang. Oke. Ya. Jadi itu satu keputusan yang sebetulnya sangat rasional ya, bukan berarti jadi keputusan yang kita anggap sebagai apa ya, bukan satu keputusan yang berdasarkan keputusasaan gitu atas kebuntuan, berarti bukan sama sekali ya, dalam berhutang untuk produktivitas sebuah perusahaan ya. Iya. Oke. Harus rasional, pertimbangannya harus rasional dan jumlahnya tentu ya dikendalikan. Ya. Dan kalau misalnya orang selama ini, Mas, apakah kadang-kadang orang tuh punya satu pemikiran juga ya, Mars ya, kadang-kadang utang ke bank atau utang sama teman aja, itu ada perbedaan nggak sih untuk kita berusaha? Apakah udah itu utang orang tua aja gitu? Iya. Itu ya paling enak hutang sama orang tua, enggak ya kan? Satu nggak ada bunganya, yang kedua nggak perlu dibayar. Ya. Kita hanya perlu datang dan minta maaf, gitu kan? Tiba-tiba lupa. Ya kan? Kalau sama teman ya masih ditagih, Mas Angga. Iya. Nah, kalau sama bank, ceritanya akan berbeda. Mas Angga, Mbak Marsha perlu punya jaminan dong. Benar. Ya, jaminannya apa? Kalau tidak ada jaminannya, tidak akan dikasih utang. Oke. Gitu loh. Untuk hubungan urusan orang tua dan anak emang complicated ya. Kalau saya boleh pindah ke lucu orang tua dan anak, sebetulnya kan Indonesia ini kan juga punya anak-anak usaha nih, Mas. Yes. Nah, ibaratnya kan menarik juga bahwa sekarang ini BUMN kita sebagai tanda petik representasi anak-anak perusahaan ya. Pemerintah kasarnya yang ditugaskan untuk menciptakan profit, creating value. Itu juga sekarang banyak mendapatkan sorotan. Kita nggak bisa memungkiri nih, Marsha dan Mas Haris juga, bahwa pandemi ini juga memberikan shocking impact yang luar biasa gitu. Jadi ada situasi yang mereka hadapi juga, baik itu dari dalam negeri maupun aspek eksternal gitu, yang dari luar-luar gitu. Dan rata-rata mereka merupakan public listed company. Yang juga sekarang kalau Mas Haris dan Marsha pernah dengar, Amerika lagi tapering sekarang. Nah, itu kan juga lagi panas dingin nih semua public listed company. Nah, sekarang bahkan banyak orang mengkritisi mereka tuh diambang bangkrut, Mas. Asik. Nah, itu gimana? Kita sekarang sering lihat kadang-kadang ada beberapa BUMN yang memang menjadi favorit gitu ya. Mereka yang sekarang katanya dapat dari Sovereign Wealth Fund misalnya untuk konstruksi. Ada juga yang sekarang Garuda yang sedang morat-marit. Nah, itu cerita seperti apa perspektif utang dari BUMN?
Ya, kalau tadi cerita ngomong BUMN terancam bangkrut ya, isu ini muncul kan beberapa bulan yang lalu, yaitu BUMN Karya. Ya, BUMN yang banyak bergerak di bidang-bidang konstruksi. Ya, ini memang Mas Angga terjadi satu peningkatan utang yang cukup signifikan, Mas Angga. Nah, kalau kita lihat ya, BUMN Karya yang bergerak di bidang konstruksi itu kan biasanya menangani proyek-proyek. Ya, nah kalau dia hanya mengandalkan modal sendiri, maka jumlah proyek yang bisa ditangani akan sangat sedikit. Ya, dengan dia mendapatkan pinjaman, dia bisa mendapatkan proyek yang lebih besar. Ya, akibatnya adalah utangnya memang naik. Tetapi perubahan kondisi akibat COVID ini memang berat sekali untuk BUMN Karya, harus diakui. Satu contoh ya, kita lihat Waskita misalkan. Waskita kan yang mendapatkan banyak konsesi di jalan tol di Jawa. Yang sebenarnya jalan tol di Jawa ini secara ekonomi layak dikerjakan. Secara bisnis juga layak dikerjakan secara finansial. Artinya ketika selesai dibangun jalan tol itu, maka dengan mudah dijual kepada swasta. Nah, tapi persoalannya dengan adanya pandemi ini, swasta belum masuk, Mas Angga. Akibatnya adalah Waskita utangnya 50 triliun. Ya. Kemudian Hutama Karya, ini fenomena yang sedikit berbeda. Karena Hutama Karya mendapatkan konsesinya adalah di Sumatera, Trans Sumatera, 2.700 km di Trans Sumatera. Nah, memang di Trans Sumatera ini sebagian ruas ya secara ekonomi layak. Artinya memang kudu dijalankan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di daerah. Tapi secara bisnis, secara finansial tidak layak. Artinya adalah tidak ada swasta yang akan masuk ke sana. Jadi bebannya udah makin double aja nih. Yes. BUMN Karya sehingga ini. Dalam hal ini pemerintah yang harus berperan. Pemerintah melakukan penanaman modal PMN. Ya, karena dianggap ini adalah satu proyek strategis nasional. Nah, persoalannya memang kembali lagi gara-gara pandemi. Ya, pemerintah kan banyak melakukan refocusing anggaran. Betul. Sehingga penanaman modalnya sementara terhambat, Mas Angga. Di 2019, 2020 terutama terhambat. Akibatnya ya perusahaan seperti Hutama Karya nanggung hutang yang cukup besar. Ya. Kira-kira sekitar 66 triliun. Ya ampun. Ya, gede sekali. Uang semua tuh ya, Pak? Uang semua. Nyetaknya di mana tuh, Pak, uang segitu banyak? Nah, untuk Wijaya Karya kita tahulah, ide kereta cepat ya Jakarta-Bandung ya, itu biayanya kan gede sekali. Tentu ini akan membebani selama proyeknya belum selesai. Setelah proyeknya selesai, pasti swasta akan masuk. Karya yang lain misalkan Adi Karya sama PP pembangunan perumahan ya, at least dua ini kinerjanya lebih bagus lah dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini juga menarik, Mas Angga, bahwa perusahaan-perusahaan karya ini memang kompetensi intinya di bidang konstruksi. Mereka tidak biasa di bidang investasi. Sehingga mereka seharusnya dapat keuntungan dari membangun, Mas Angga. Dari membangun kan dia dapat keuntungan. Utang, membangun, ya setelah jadi dijual, dialihkan kepada swasta. Nah, mereka tidak biasa atau tidak memiliki kompetensi yang cukup sebagai investor. Nah, persoalannya ketika kemudian adanya COVID, investor belum masuk, ini menjadi masalah. Utangnya meningkat. Nah, pemerintah kemudian ada ide, mendirikan Indonesian Sovereign Wealth Fund (INA) atau Indonesia Investment Authorities Authorities. Ini menggalang dana bukan hanya dari pemerintah. Pemerintah sudah masukkan dana cukup besar 75 triliun ya, tapi juga menggalang dana dari banyak sovereign wealth fund dari banyak negara. Ya, salah satunya adalah dari Uni Arab Emirat. Itu sudah komitmen masuk 150 triliun. Dari Belanda, dari Kanada itu masuk dana yang cukup besar. Nah, kalau dana-dana ini ketika kondisi sudah lebih baik ya, tentu mereka akan masuk ke infrastruktur. Dampaknya adalah perusahaan-perusahaan karya ini akan jauh lebih
Baik. Satu hal yang menggelitik sebetulnya, karena kita tadi sudah ngomong Indonesia Investment Authority atau Sovereign Wealth Fund ya, konsep yang diterapkan di Indonesia nih Marsha. Jadi ada lembaga yang akhirnya ditugaskan untuk fundraising kemana-mana untuk membantu mengatasi cash flow. Saya mau menggelitik sedikit dengan kinerja INA juga nih Mas sebetulnya. Kalau saya boleh sedikit berseberangan kembali ke bahasa di episode kemarin. Itu kan menjadi satu harapan waktu itu dan cukup digembar-gemborkan. Yes. Dan kita tahu yang di dalam INA sendiri orang-orangnya kaliber tinggi. Yes. Tapi orang bilang juga, kita kalau boleh menggelitik, kok masih belum gerasa gregetnya ya? Iya. Itu apakah sebetulnya nggak berhasil atau belum berhasil, Mas? Ada. Cita-citanya luhur dulu. Bagus sekali. Juga untuk pembangunan Indonesia bagus sekali. Karena Indonesia ini seksi, Mas Angga. Indonesia seksi dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar, negara yang ditangani dengan baik, prospek pertumbuhannya bagus. Persoalannya siapa yang menyangka kemudian ada pandemi ya, kemudian gelombang kedua, gelombang ketiga yang bukan hanya terjadi di Indonesia, di banyak negara yang lain. Sehingga tentu resiko investasi ya meningkat gara-gara pandemi, ya akhirnya orang slow down dulu. Tetapi ke depannya saya yakin ya ini akan sangat membantu untuk pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Itu harapan kita sama sih, karena sebetulnya kita percaya dulu bahwa INA ini diisi orang-orang yang sangat profesional, kredibel, dan juga mereka punya jaringan kan. Nah itu sebetulnya memang kadang dengan masa sekarang ada keraguan, tetapi seperti yang kita bahas diskusinya, bahwa itu masalah waktu saja sih, bahwa nanti di saatnya nanti kita harapkan Indonesia Investment Authority bisa memberikan kiprah yang positif. Betul. Sekarang kita pindah ke yang lucu juga nih, yang menjadi interestnya publik sebetulnya. Karena kan kita nggak bisa traveling. Kita ingatlah Garuda Indonesia. Itu indah sekali. Marsha pasti pernah dong naik Garuda kan? Pernah. Pengalamannya menyenangkan nggak? Ya, sekarang udah lupa pengalamannya gimana. Udah Ya kelamaan nggak terbang ya. Iya, jadi akhirnya ternyata setelah kelamaan nggak terbang, agak terlupakan. Masalahnya juga ternyata banyak sih Mas. Kita bisa lihat juga bahwa kalau kita berkaca pada topik kita hari ini soal hutang, ternyata juga dengan situasi pendapatan yang nggak ada, biaya sewa jalan terus. Di saat yang bersamaan kita udah sering sekali lihat perang di DPR ya, di Komisi 6 ya kalau saya nggak keliru. Akhirnya direksi silih berganti terus-terusan untuk mencari solusi yang belum tentu bisa diimplementasikan dalam situasi sekarang. Mas Haris punya perspektif seperti apa untuk Garuda ini sendiri? Karena ini kan satu hal yang beyond ya, bukan sekedar BUMN, cuman dia memang punya satu nilai buat masyarakat dan punya nilai sejarah yang sangat berkena dengan Indonesia itu sendiri. Gimana Mas? Iya, memang Garuda ini kasus khusus ya. Kasus khusus karena industri penerbangan adalah industri yang paling menderita di tengah pandemi. Ya, penumpangnya nggak ada. Ya, gimana perusahaan bisa dapat pendapatan kalau penumpangnya saja tidak ada? Seperti tadi Mas Angga cerita, ya bebannya jalan terus, beban operasional, karyawan, gaji, direksi, komisaris dan seluruh operasionalnya jalan terus. Ya, sementara penumpangnya tidak ada, orang bayangin ya. Sekarang saya mau terbang ke Semarang, bayar tiketnya pakai Garuda sekitar 800.000, tapi swapnya tadinya 900.000, sekarang sudah 450.000. Ya tidak mau orang. Ya, tambah mahal ya kita jalan-jalan sekarang. Makanya mikir 2 kali. Saya mendingan naik mobil Mas Angga. Nah akibatnya ya terjadi kerugian. Kerugiannya cukup gede Mas Angga. Data menunjukkan 15 triliun nih kerugiannya. Itu ruginya aja ya? Ruginya saja 15 triliun ya. Dan total utangnya itu 150 triliun. Ya, sudah dilakukan banyak perombakan Mas Angga. Rasanya pemerintah memang Garuda harus terbang tinggi lagi kalau menurut saya. Karena ini adalah national flag carrier ya, yang harus ya kebanggaan Indonesia lah. Thailand saja akhirnya let go ya. Banyak negara, bukan cuma Thailand kan. Kita sebenarnya masih mendingan karena kita kepulauan. Ya, saya tidak bisa bayangin ya, yang negara seperti Hong Kong, Singapura ya, yang tidak ada domestiknya. Ketika bulan lalu ya, hampir semua negara melakukan pembatasan lalu lintas orang, lintas negara, itu akan berat sekali. Dan
kondisi seperti itu pemerintah hadir, Mas Angga, untuk mempertahankan kebanggaan nasional ini, yaitu Garuda. Tentu dilakukan efisiensi yang luar biasa. Kita tahu ya, direksi sudah dirompak ya. Bahkan secara simbolis ya, direksi-direksi yang suka bersosmed itu pun mundur semua ya. Iya, ada memang Pak Peter Gonta, ada Yeni Wahid, akhirnya ya, mereka itu komisaris secara simbol. Komisaris memang mengundurkan diri karena juga ya apa benar sih masih perlu sedemikian banyak komisaris di tengah pendapatnya yang tidak ada. Tetapi belajar dari banyak negara lain ya, ketika ini adalah menjadi kebanggaan nasional dan ini menjadi simbol dari negara kesatuan, menghubungkan negara kesatuan Republik Indonesia, rasanya pemerintah harus hadir untuk memberikan bantuan ya, bailout di sini. Walaupun tentu saja banyak sekali efisiensi rute ya, harus dirubah rute-rute ke luar negeri yang tidak perlu, ya dipotong lah. Hanya rute-rute tertentu yang memang harus dipertahankan. Ya. Kira-kira jadi kita masih ada itu. harapan lah Marsya untuk bisa ngerasain maskapai kebanggaan Indonesia. Semoga cepat pulih ya. Dan kita bisa jalan-jalan lagi ya. Amin. Dan keuangan kita pulih lagi ya. Amin. Nah, sekarang pindah nih, setelah tadi kita ngomong karya dan juga Dirgantara gitu untuk Garuda Indonesia. Nah, sekarang sendiri bank-bank Himbara yang merupakan bank-bank yang sudah jadikan holding, strategi holding yang sebetulnya dari era 2019-2020 waktu itu sudah 2014 sampai 2021 kemarin sudah dikonsepkan dan akhirnya terrealisasi sekarang. Nah, sekarang dengan kenaikan hutang juga dan mereka juga sekarang berlomba-lomba mengatur likuiditas mereka gitu untuk rasio kredit, rasio mereka debt equity ratio atau apalah istilah, mungkin Mas Haris lebih punya pemahaman. Sekarang gimana Mas? Apakah mereka sebetulnya masih in a good shape juga? Karena kan itu satu fundamental ekonomi moneter yang nggak bisa kita pandang sebelah mata gitu loh Mas. Iya, gini Mas Angga, kalau bank ini menariknya di sini. Informasi tentang kenaikan hutang pada bank itu sering disesatkan. Orang ngomong bank-bank mengalami kenaikan hutang yang luar biasa, terutama bank-bank Himbara. Yeah. Ya, ini yang kudu dimengerti bahwa kalau saya taruh deposito, saya taruh tabungan, saya buka giro di bank. Yeah. Di bank ini dicatat sebagai hutang. Ya. Jadi bank yang bagus adalah bank yang utangnya semakin hari semakin naik. Bahkan bank itu agresif sekali menawarkan ya hadiah-hadiah, kalau mau taruh deposito 1 miliar dapat hadiah ini, dapat hadiah itu. Agresif supaya apa? Supaya bank mendapatkan dana dari masyarakat, ya kemudian dana tersebut bisa digunakan untuk memberikan kredit kepada orang yang membutuhkan, pengusaha yang membutuhkan. Nah, kalau bank yang tidak bisa dapat nasabah, utangnya berkurang pasti. Dan bank-bank seperti ini bermasalah, Mas Angga. Justru trustnya makin rendah ya ketika hutang. Iya, oke. Berarti makin kredibel sebetulnya itu utangnya semakin besar. Oke. Ya. Kepercayaan nasabahnya tinggi berarti. Yes, dan bank akan mampu menyalurkan kredit ya, yang dana yang dia miliki dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Ini menarik karena fungsi bank sebagai intermediaries ya akan memicu pembangunan, Mas Angga. Mas Angga bayangkan ya, kalau misalkan satu rumah sakit dia mau membeli satu MRI lah, alat MRI yang harganya miliar, ordonya miliar, ya kan tidak mungkin dia beli dengan dana sendiri semua. Betul. Ya, bisa dia gajian bisa nggak gajian, maka dia gunakan ngambil kredit kepada bank. Ya, akibatnya adalah rumah sakit ini memiliki fasilitas yang lebih bagus. Ya, perusahaan angkutan tadi yang saya kelola ya, kalau saya tidak ngambil kredit, ya cuman 10 mobil, ya 10 truk, dengan ambil kredit 40 truk. Ya. Perusahaan misalkan tekstil nih. Ya, tekstil kalau ndak utang, ya apa akibatnya? Ya ndak jalan, baik itu untuk modal kerja maupun untuk pembangunan fasilitas baru ya. Kalau ndak jalan, Mas Angga bayangkan berapa banyak pengangguran yang bakalan terjadi. Karena itu memang industri yang memang padat karya juga ya. Ya, otomotif menarik lagi Mas Angga. Sebelum terjadinya pandemi 2019, penjualan otomotif di Indonesia itu 1,1 juta
kendaraan. Dan 70% diantaranya 750.000 itu adalah kredit, pembelian kredit. Ya, hanya 300.000 lebih yang pembelian cash tunai. Nah, kalau misalkan bank tidak berfungsi, intermediary tidak berfungsi, apa ada transaksi tersebut yang nggak tercipta? Iya, yang 700.000 tidak tercipta. Akibatnya apa? Salesman nganggur, dealer nganggur, konstruksi nganggur, pom bensin sepi, ya kan, jalanan kosong. Iya. Sehingga memang ini menggerakkan ekonomi, Mas Angga. Ya, cuman memang yang sering digunakan ya untuk menakut-nakuti utang bank semakin meningkat. Ya alhamdulillah kalau meningkat, berarti banknya berkembang. Dan orang mesti percaya menempatkan dana di sana. Yes, it is. Asal jangan diserbu untuk narik cash ya, ntar ATM-nya hang nanti. Iya. Itu yang paling ditakutkan sama bank. Benar. Nah, akhirnya sekarang dalam tata kelola yang lebih besar lagi, kita tadi sudah ngomong anak-anaknya perusahaan, pemerintah, BUMN dan juga korporasi. Sekarang kita ke bapak ibunya nih gitu, yaitu adalah negara kita gitu. Yang kemarin kita sudah bahas juga, dengan kebutuhan sekitar 2.700 triliun dalam proyeksi di 2022, pendapatan kita tuh mungkin cuman 60% ya, 1.800-an triliun. Makanya ntar mungkin Sri Mulyani akan sering-sering mampir ke SCBD gitu lagi, pajak gimana nih gitu. Ke Dirjen Pajak itu bebannya luar biasa gitu, dia harus sebagai instrumen untuk mengenerate income. Nah itu perspektifnya seperti apa, Mas? Apakah akhirnya kita bisa, mungkin kemarin kita sudah belajar ya bahwa sebetulnya oke-oke aja, tapi ada satu insight yang Mas Haris mau sharekan? Ya gini Mas Angga ya, jadi RAPBN ya 2022 kan besarnya 2.700 triliun. Ya ini sekarang rada angel dikit lah Mas Angga ya, karena kita bicara pada tataran negara. Sementara pendapatan pemerintah 1850 ya. Nah ada kekurangan, kira-kira sekitar 868 triliun. Ya, ini yang kita namai sebagai pendanaan, ya, perlu hutang. Dari mana pemerintah hutang? Sumbernya ada dua. Yang pertama adalah dia hutang dari negara lain atau hutang bilateral dalam mata uang asing. Ya, biasanya karakteristik hutang seperti ini adalah jangka panjang dan bunganya rendah sekali. Ya, yang kedua adalah pemerintah menerbitkan surat hutang. Nah, surat hutang ini ya sebagian dijual kepada masyarakat. Masyarakat yang membeli surat hutang maupun sukuk ya yang sifatnya syariah ya. Berarti kayak ori gitu ya. Yes, apapun bentuknya ya, obligasi negara ya, yang jelas-jelas secure, pasti akan dibayar. Masyarakat menikmati bunga 6-7%. Nah, sebagian lagi memang dibeli oleh Bank Indonesia, Mas Angga. Jadi ada kesepakatan SKB, disebut SKB 3. Ya, kira-kira sekitar 224 triliun itu akan dibeli oleh Bank Indonesia. Kita kurang duit sejuta aja pusing ya. Ini kurangnya 8 juta. Itu duitnya gimana sih Mas, nolnya banyak banget. Iya. Orang ngomong Marsha ini adalah nyetak duit ini, nyetak duit money printing ya. Tapi sebenarnya saya lebih suka menggunakan istilah quantitative easing ya. Relaksasi itu istilah apa lagi Mas kalau boleh tahu? Itu awam banget. Iya. Sebagai lulusan dari Gang Senggol saya agak mumet nih, udah nggak ada minum lagi nih, jadi kan kita tambah pusing. Gimana tuh Mas? Iya, jadi pemerintah akan mengeluarkan surat berharga negara, dibeli oleh BI, ya, dibeli oleh Bank Sentral. Sebagian bunga ditanggung Bank Sentral 30%-an, sebagian ditanggung oleh pemerintah. Nah, sebagian orang ngomong ini adalah hakikatnya adalah nyetak duit, ya, nyetak duit dalam jumlah yang besar, fantastis sekali. Iya, tetapi sebenarnya bukan duit fisiknya. Jadi kalau tadi Marsha nanya nyetaknya di mana, bukan duit fisiknya yang dicetak, ya. Kayak contoh nih Marsha sendiri, setiap bulan kan kerja, kan terima gaji. Terima tunai nggak? Enggak sih. Dalam bentuk saldo aja. Iya, bener. Ya selip gaji sih ngelihat ya. Benar nggak bos kita ngirim ya? Iya. Cuman angkanya di bank kita naik, ya kan? Kita terima slip gaji, angkanya aja belum tentu dicek. Naik tuh saldonya.
yang nantinya bisa digunakan, ya kan? Nah, di dalam tataran negara juga seperti itu, Mas Angga. Ketika Bank Indonesia beli ya surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah, maka saldo pemerintah di BI naik angkanya, ya. Sehingga pemerintah bisa gunakan ini untuk apa? Sesuai dengan kesepakatan SKP, digunakan untuk memberikan bantuan sosial terhadap dampak pandemi. Itu konsepnya seperti itu, jadi bukan duitnya dicetak. Berarti sebetulnya dalam artian gini ya, kita bisa bilang bahwa ini adalah sebuah fakta bahwa memang ada penggunaan hutang untuk berbagai macam aktivitas negara ini. Tetapi yang kita sepakati juga, Mas Haris, berarti Mas Haris juga meyakinkan kita bahwa sebetulnya tata kelolanya itu yang sudah dipastikan ya, bahwa penggunaan tersebut dikelola secara prudent, dikelola secara bertanggung jawab, dan kita punya roadmap yang clear. Ya. Dan saya secara pribadi jujur percaya sih, karena kita tahu bahwa sekarang Bank Indonesia juga posisinya sangat konservatif tetapi tetap dinamis, dan juga kita lihat sisi dari pemerintah juga semakin kreatif juga untuk menciptakan pendanaan, dan kita tahu Sri Mulyani sendiri sebagai tokoh juga sangat dipercaya ya Mas ya untuk dapat sebagai menjadi bendahara negara. Ya, gitu. Benar Mas Angga. Jadi isunya adalah penggunaannya. Di dalam kasus nyetak duit, money printing tadi, quantitative easing ya. Jadi kan duit yang beredar di masyarakat bukan duit fisik ya. Duit yang beredar di masyarakat kan bertambah. Nah, kata kuncinya biasanya nomor satu adalah moral hazard. Itu yang berbahaya ya. Ini yang selalu menjadi momok sih Mas. Dalam setiap kebijakan di Indonesia tuh ada aja celahnya untuk akhirnya ada pemanfaatan secara tidak bertanggung jawab. Itu yang kudu dikawal. Ya. Itu yang kudu dikawal, dan semua pihak harus bareng-bareng ikut mengawal ini. Ya, jangan sampailah ada tangan-tangan yang tega berbuat nista, katanya. Ya, bahwa gara-gara pandemi masyarakat lapisan paling bawah perlu dibantu, ya itu tidak dipertanyakan lagi. Tapi bantuan itu supaya tepat, ya, tidak mengarah ke hal-hal yang bersifat tidak benar. Itu Mas Angga. Pada akhirnya semua titik-titik, baik itu sebagai intermediar, tadi bank sendiri, pemerintah sebagai satu entitas pengelola sebuah negara, semua punya peran yang memang harus mereka pertanggungjawabkan secara sesuai tatanan hukumnya kita ya sebetulnya, dan itu yang kita harus jaga. Dan di situasi sekarang juga sebetulnya yang menarik kan, pemerintah juga sekarang suka dibilang wah udah mau bangkrut nih. Bahkan kalau aku boleh berkaca dalam beberapa berita yang belakangan, bahkan mulai nagih-nagihin hutang lama nih Mas. Nah, ada yang 48. Nah, jadi bahkan sampai kemarin dalam beberapa hari belakangan yang kita tahu, ini kan akan menjadi satu peperangan panjang sampai 2023 bahkan. Pemerintah sudah banyak mengeluarkan gestur. Nah, akhirnya masyarakat mudah sekali mengatakan, aduh pemerintah kita ini lagi sulit duit loh nih gitu. Tapi kemarin bahkan sampai ngomong lagi sulit duit aja sempat ngecat pesawat misalnya. Itu kan juga jadi satu. Iya kan, maksudnya kan bilang dong. Berita itu. Kamu dengernya gimana? Kira-kira sakit hati nggak sih kalau misalnya pemerintah kayak gitu? Iya, karena aku kan misalnya aku orang awam gitu ya Mas. Aku nggak ngerti apa-apa nih. Terus dengerin berita kayak gitu berarti gampang tersulut gitu kan. Pemerintah gimana sih kalau itu? Tapi kan aku nggak tahu dalamnya gimana. Gitunya gimana. Jadi kan kita sekarang suka bingung kan. Jadi apa nih, bangkrut nggak nih negara dalam situasi begini? Udah mau bangkrutnya masih macam-macam kelakuannya gimana? Nah, ini dia menarik Mas Angga, kasus bahwa memanggil ya, menagih utang. Kepada 48 obligor BLBI ya. Jadi bukan cuma Tommy Soeharto ya. Bukan cuma Tommy Soeharto, tapi 48 orang yang lain memang diundang, ditagih ya wajar. Lu utang kok. Bayar dong ya, dan jumlahnya cukup besar Mas Angga. Sekitar 110 triliun ya. Pemerintah memang saat ini butuh dana. Harus diakui pemerintah butuh dana. Tapi kalau bangkrut ya enggak, Mas Angga, enggak. Memang ada orang yang ngomong seperti ini nih. Tadi Mas Angga ngomong pendapatan ekonom yang ngomong. Makanya loh. Ya, pendapatannya 1.850 triliun. Total utang. Kemudian dikaitkan dengan total utang nih. Total utangnya 6.500. Bukan rupiah loh itu. Triliun. Jadi ya bangkrut toh katanya. Logikanya bangkrut. Saya ngomong dari mana logika ini?
nggak ada indikator ekonomi makro ya yang membandingkan pendapatan negara sama baik utang. dari pajak maupun bukan pajak yang total 1850 dengan utang nggak ada, Marsha. Iya. Ya, satu contoh nih, satu contoh ya. Marsha punya gaji misalkan 8 juta lah misalkan. Punya gaji 8 juta sebulan, sehingga kira-kira kan setahun 100 juta. Iya. Ya kan? Biar 100. Ya 100 juta lah kira-kira ya. Kemudian Dibulutin Marsha mau nanti sama beli bosnya nanti. Iya, Dibulutin. nanti dinaikkan gitu ya. Naikin dikit loh, mana Semoga nambahin. bosku dengar. Nah, Marsha karena mau nikah ya, Marsha beli rumah seharga 350 juta Oke. ya. Nah, Marsha bayar cicilan 3,3 juta sebulan. Apa Marsha akan bangkrut? Secara langsung bangkrut nggak kamu? Kayaknya enggak sih. Ya, Enggak kan? Enggak dong. Enggak. Utangnya Marsha 3,5 kali dari pendapatan tahunan. Iya. Iya. Ya kan? Iya. Kita beli rumah kan nyicil. Ya, kalau Mas Angga misalkan 80 juta lah, katakan Mas Angga kan lebih lebar, ya kan? Iya. Kita perlu space yang lebih luas. Lebih luas, ya kan? Nggak bisa cuma selonjoran. Sebulan, setahun berarti punya income 1 miliar, pendapatan 1 miliar, beli rumah seharga 3,5 miliar dengan cicilan 33 juta sebulan. Apakah artinya Mas Angga akan bangkrut? Sama Secara sekali teknis tidak. 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 Negara pun tidak, Mas Angga. Negara pun tidak. Jadi jangan menebar hoak isu ya yang mengatakan bangkrut karena total utangnya sudah 3,5 kali dari pendapatannya. Pada diri kita juga kita tidak bangkrut, apalagi negara gitu kan. Iya sih. Nah, ini menarik Mas Angga ya. Karena apa? Kalau melihat besaran utang seperti yang saya katakan pada episode 2 Mas Angga, dibandingkannya dengan PDB ya. Dibandingkan dengan PDB dan besaran utang kita ada di 41,35% Mas Angga dari PDB, di mana batasannya adalah 60%. Ya. Semua negara di seluruh dunia utang. Bahkan Ya. negara maju juga. Negara maju, Negara Marsha kaya. bayangin, negara kaya, utang semua. Inggris 350%. Jepang ya, di episode 2 saya katakan 250%. Ya, Jerman 166%. Amerika 133% dari PDB-nya. Banyak ya, Pak. Banyak. Dan Bahkan di kita- atas pendapatannya literally. Iya, dan besar kita sekali. masih di 41%. Masih di bawah patokan 60%. 60% itu siapa yang menggariskan ya, Mas? Itu ya jadi kesepakatan dunia menilai bahwa utang ini masih sehat atau tidak. Oke. Dilihatnya salah satunya adalah debt rasionya terhadap PDB. Itu 60%. Yang kedua juga sebenarnya ada lebih teknis lagi, yaitu defisit anggaran. Ya. Defisit anggaran itu 3% dari PDB. Ya. Nah, defisit kita memang di atas 3%. Ya. Walaupun undang-undang perekonomian nasional sebenarnya kan mensyaratkan Ya. bahwa pemerintah tidak boleh defisit lebih dari 3%. Ya. Tapi kan pemerintah 2020 sudah mengeluarkan Perpu. Ya. Karena Sri Mulyani sudah sadar betul bahwa ini tidak mungkin Ruang terjadi. fiskalnya mesti agak sedikit Iya, diperlonggar jadi ya, Mas. harus agak dibuka longgar ya. Selama pandemi ini memang 3 tahun ya, harus di atas 3%, kita di 4% lebih. Dan ini adalah hal yang sama dengan yang dilakukan oleh semua negara. Iya. Bahkan orang-orang di awal ngomong bahwa yang dilakukan di Indonesia belum cukup. Ya. Ya, harusnya Indonesia harus lebih berani lagi untuk membantu, terutama katakan untuk merestrukturisasi perbankan, merestrukturisasi utang-utang. Ya, selama ini kita ngomongnya bansos kepada masyarakat yang paling bawah. Yang jujur sebetulnya itu kan langsung konsumsi ya. Konsumsi. Iya. Nah, padahal yang menderita kan bukan cuman pengusaha menderita, ya kan? Sehingga ini belum tersentuh secara ini. Ya. Ya. Cuman tidak populer kan? Iya, tidak populer kalau Iya. bantu pengusaha. Nah, Iya. itu yang terjadi, Mas Angga. Berarti memang hari ini kita cukup mendapat banyak pencerahan ya, Marsha ya. Cerah banget gitu. Cerah banget kayak cuaca. Aku yang benar-benar kayak tadinya kan gampang ini ya. Kayak Emosi. emosi gitu. Ah. Tapi sekarang kan udah
Ada perspektif. Jadi saya kasih ini nih, ada satu parodi tentang utang yang menarik nih. Parodi tentang utang ya. Di satu kota kecil ya, ada satu acara seminar besar ya. Sehingga ada seorang pengusaha dari kota besar datang ke situ. Nah, semua hotel penuh, Mas Angga. Semua hotel penuh, dia datang ke satu hotel dan dijawab bahwa kamarnya penuh, mohon maaf. Tetapi kalau you mau, ya, kita ada villa yang terletak agak jauh dari hotel, ya, tapi dekat dengan tempat seminar. Syaratnya adalah Anda harus bayar minimal 5 hari dan sehari 1 juta. Wah, mahal amat di kota kecil seperti ini. Saya harus bayar 5 juta katanya. Ya, you lihat dulu tempatnya cukup bagus dan saya bisa kasih jaminan ini satu-satunya tempat yang tersedia. Yang lain sudah fully book. Ya udah, boleh nggak saya lihat dulu? Boleh, tapi bayar dulu. Dia ngomong gitu. Kalau nanti you sudah lihat dan tidak suka, duit 5 jutanya akan saya kembalikan. Dia ngomong gitu. Fair enough? Iya. Ya kan, fair enough. Oke deh. Terpaksa, ya kan? Dia bayar 5 juta, ya. Kemudian begitu terima 5 juta, si resepsionis hotel ngomong, ini coba dianterin ke villa untuk lihat. Dianterin lah, lihat ke villa. Ya, di resepsi hotel duit yang 5 juta langsung dipegang, dia lari ke restoran yang di samping hotel. Karena hotel punya utang kepada restoran sebesar 5 juta. Untuk memberikan makan pagi kepada tamu-tamunya. Akibat pandemi selama ini terlilit utang nih hotel. Lunas 5 juta bayar kepada restoran. Nah, pemilik restoran begitu terima 5 juta, ya, dia lari ke tukang daging. Suppliernya, ya kan? Dia bayar 5 juta utangnya. Ya. Nah, plong. Tukang daging begitu terima 5 juta, dia lari ke pemilik bengkel misalkan. Ya. Karena dia pernah mobilnya rusak waktu ngambil daging, dia lunasi pemilik bengkel. Ya. Dan si pemilik bengkel begitu terima utangnya, ini agak saru sedikit lah katakan ya. Dia ternyata punya langganan pelacur, Mas Angga. Aduh. Yang udah rindu order ya? Udah rindu order. Dia ternyata selama ini utang, Mas Angga. Waduh. Ya kan, dia bayar kepada pelacurnya 5 juta. Ya ampun. Nah, pelacurnya begitu dapat duit 5 juta, dia langsung lari ke hotel itu. Ya. Dia ternyata sewa kamar selama ini hutang juga. Oh, ngijon ya? Iya, sewa kamarnya hutang. Dia bayarkan 5 juta kepada hotel. Jadi duit itu beredar, muter lagi ke titik awal. Orang kotanya datang. Ya, saya tidak suka sama villanya. Villanya jelek. Kembalikan deh duit saya. Duitnya untung udah ada ya? Iya, duitnya ada, dikembalikan, Mas Aga. Langsung ya buat nopo-nopo. Ya, dia pergi ya sudah, mau nggak jadi. Ya. Nah, Mas Aga bayangkan, ya, penduduk kota kecil itu yang tadinya semua terlibat utang. Wow. Ya, langsung lunas. Semua lunas, Mas Aga, utangnya, Mas Aga. Jadi memang ya, itu adalah parodi yang menarik. Semua orang udah punya utang sekarang. Ya. Itu hanya dari satu pemicu, satu aktivitas ekonomi. Satu aktivitas ekonomi yang duitnya udah kembali lagi nggak jadi. Tapi menyelesaikan problem dari banyak hal. Ya, jadi Mas Angga, ya mungkin ini penutup sudah cukup panjang kelihatannya, Mas Angga ya. Memang utang jangan dibesar-besarkan lah ya. Negara, ya, yang bisa berutang pasti, Mas Angga, negara yang prospeknya bagus, Mas Angga. Ya, ketika prospeknya bagus, negara-negara lain ya berebut memberikan utang kepada Indonesia. Bayangin ya, kalau Marsha masih ingat kejadian tahun 2009 sebagai dampak daripada subprime mortgage di Amerika yang menyentuh Eropa. Ya, Yunani itu butuh hutang saat itu. Nyari utangan. Dia menjadi negara yang paling dibenci se-Uni Eropa waktu itu. Jadi dia nyari utangan, tidak ada yang mau ngasih utang. Prospeknya tidak jelas. Ya, itu jelas seperti itu, Mas Angga. Nah, pada tataran pribadi, ya,
Kalau dana kita di bank banyak, kita ditawarin terus utang. Iya, benar. Baik itu pinjol maupun segala macam. Benar. Setiap menjelang akhir tahun, saya dikasih oleh BCA pre-approve, ya, plafon kredit untuk membeli mobil baru 4 miliar. Mau beli mobil apa terserah, ya. Dapat Avanza banyak loh itu. Iya, dapat Avanza banyak, ya kan? Nggak perlu lagi persetujuan, langsung disetujui. Auto approval ya. Auto approval, tinggal kasih tahu mobilnya merek apa, Dealernya di mana, langsung kita BCA yang bayar. Selesaikan, ya kan? Ini kan menarik, karena apa? Saldo kita banyak. Kita pakai kartu kredit sebagai pengganti tunai. Jangan lupa, ya, pengganti tunai. Bolak-balik diteleponi, Pak, ada transaksi cukup besar, ya. Kenapa enggak cicil saja, dipecah? Iya, dipecah. Kita ditawarin terus. Pada tataran perusahaan juga seperti itu, ya. Perusahaan yang baik akan ditawarin terus. Pada tataran negara kita lihat, Mas Aga, Amerika kalau mengeluarkan surat utang, T-bond, ya, orang berebut untuk beli, ya. Tapi masa nggak bayangkan kalau negara seperti Korea Utara, negara seperti Afghanistan, ya, pemerintahan baru Taliban mengeluarkan surat utang, yang mau beli siapa? Mendingan kasih ke kredit ban ya. Nah, tukang tambal ban yang tiap hari ada yang bocor. Itulah, ya. Jadi memang Mas Angga, hutang hanya diberikan kepada yang prospeknya bagus. Ya. Dan syukur alhamdulillah bahwa Indonesia prospeknya bagus. Indonesia dikelola dengan benar. Penggunaan utangnya digunakan untuk hal-hal yang produktif. Maka dari itu berbondong-bondong orang memberikan hutang kepada Indonesia. Gitu Mas Angga. Ini cuma ngebahas satu kata utang aja bisa ternyata dimensinya luas banget. Jadi aku kayak kebuka gitu, oh gitu utang. Biasa. Mas, keren sekali diskusi kita hari ini, padahal soal satu kata yang menjadi momok, tetapi juga kita bisa melihat dengan kacamata yang berbeda, dengan perspektif yang berbeda. Once again, terima kasih kembali selalu atas suguhan wawasannya di Perspektif Haristurino. Marsha, thank you so much yang sudah mampir. Iya, sama-sama. Semoga kamu dapat mengelola hutang dengan baik dan kita bisa jadi generasi yang produktif. Kita generasi yang memberikan nilai tambah. Benar. Dan teman-teman semua yang sudah menyaksikan episode ini, terima kasih banyak, dan kami selalu berharap teman-teman juga boleh memberikan dukungan kepada channel kami di YouTube dan juga di akun-akun Spotify dan juga akun media sosial lainnya, Perspektif Haristurino dan juga Mas Haristurino sendiri yang ada di layar sepanjang video ini atau konten ini berlangsung. Jadi don't worry, kita minta selalu pendapat juga, kritikan, ataupun kita mau ada masukan apapun, monggo di kolom komentar, kita siap untuk menerimanya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga diberikan reminder pada lonceng akun YouTube ini. Mas Haris, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Terima kasih Mas Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.